Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang uji korelasi Spearman. Nah, apa itu uji korelasi Spearman? Jadi, uji korelasi Spearman dengan SPSS itu pada hakikatnya serupa dengan secara manual ya. Nah, uji korelasi Spearman merupakan uji statistik yang ditunjukkan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel berskala ordinal ya. Nah, selain Spearman, D.A. de Vos juga menyebutkan bahwa uji korelasi yang sejenis dengannya seperti uji Kendall-Tau, ya uji Kendall-Tau. Nah, asumsi uji korelasi Spearman adalah data tidak berdistribusi normal dan data diukur dalam skala ordinal. Jadi, jika data Anda tidak berdistribusi normal dan datanya skala ordinal, maka pengujian statistiknya menggunakan korelasi Spearman. Berikut adalah rumus uji korelasi Spearman misalnya untuk jumlah sampel kurang dari 30 ya. RS sama dengan 1 dikurang 6 jumlah D pangkat 2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurang 1, di mana RS adalah koefisien korelasi Spearman dan jumlah D pangkat 2 adalah total kuadrat selisih antara ranking dan N adalah jumlah sampel penelitian. Uji korelasi Spearman secara manual. Jika dilakukan secara manual, maka agar lebih mudah, kerjakan dengan Excel. Misalnya Anda bikin tabel seperti ini. Ada respondennya misal 30 ya, 1, 2, 3, dan sampai 30. Kemudian item X1-nya, misalnya kasih angkanya ya, angka data yang sudah Anda peroleh dari hasil penelitian Anda. Kemudian item selanjutnya sampai berapa variabel yang Anda teliti ya. Kemudian total X dari keseluruhan X1 sampai Xn, sekian, jadi total X. Kemudian juga untuk variabel Y-nya dari item Y1, Y2, dan seterusnya, sebanyak data yang Anda peroleh di penelitian Anda. Kemudian ditotalkan Y-nya ya, 5 ditambah 2 tambah 3 dan 4 dan seterusnya. Itu total Y-nya. Kemudian Rx-nya, nah ini langsung muncul nanti nilainya. Dan RY-nya berapa, dan D-nya, D kecilnya berapa, dengan rumusan yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, dan D pangkat 2-nya berapa. Nah, itu total D pangkat 2 ini ditotalkan ya. Ada berapa. Nah, setelah data dihitung dalam tabel, lalu masukkan ke dalam rumusnya uji korelasi Spearman ya. Jadi 1 dikurang 6, 2, 1, 2, 5. 6 ini rumusnya ya, 6 dikali D pangkat 2 itu 2125. 6 dikali 2125 dibagi N kecilnya 30, itu jumlah total sampelnya, dikali N pangkat 2, 30 pangkat 2 dikurang 1, sama dengan 1 dikurang 1000, 12.000 nih, 12.750 dibagi 30 dikali 900 kurang 1 sama dengan 1 dikurang 12.750 dibagi 30 dikali 799, hasilnya 0,47. Ini nilai dari korelasi Spearman dengan cara manual ya, 0,47 nilainya. Nah, selanjutnya korelasi Spearman Rx, variabel X dengan variabelnya dalam contoh itu adalah 0,47. Jadi nilai korelasi Spearman hitung ini diperbandingkan dengan Spearman tabel. Itu bisa Anda lihat di buku statistik ya, tabel Spearman atau RS tabel. Keputusan diambil dari perbandingan tersebut. Jika RS itu hasil korelasi Spearman yang Anda hitung dengan rumus tadi, ya, lebih dari RS tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau HA diterima ya. Nah, jika RS hitungnya kurang sama dengan dari S tabel, maka H0 diterima dan HA-nya atau H1-nya ditolak. Jadi pengambilan keputusan dari contoh di atas adalah karena RS hitung lebih dari RS tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. HA atau sama dengan H1 ya, hipotesis alternatif. Artinya terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, lalu bagaimana menginterpretasikannya? Nanti ada di sini ya. Oke. Nah, menurut D.A. de Vos menginterpretasikan koefisien korelasi Spearman, jadi untuk kekuatan hubungan kan tadi ada hubungan ya. Nah, sebagai berikut. Koefisien kalau angkanya 0,00 itu kekuatan hubungannya tidak ada hubungan. Kalau angka nilai RS hitungnya itu 0,01 rentang sampai 0,09 hubungannya kurang berarti. Nah, tadi kan angkanya
RS-nya adalah 0,47 ya. Nah, 0,47 itu ada di sekitar 0,30 sampai 0,49, itu hubungannya moderat. Jadi, kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y itu masuk ke dalam kekuatan hubungan moderat. Kenapa? Karena nilainya 0,47. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan seperti ini. Nanti ini tabel acuannya untuk melihat kekuatan hubungan ya. Silakan nanti disimak baik-baik ketika Anda memperoleh data penelitian dengan kekuatan hubungan misalnya 0,50. Oh, berarti apa nih? Lihat di tabel ini. Oh, ternyata hubungannya kuat. Nah, ini adalah langkah-langkah pengujian Spearman dengan SPSS. Jika Anda punya SPSS, software di laptop, silahkan dicobakan ya. Nah, totalkan item-item variabel X menggunakan menu transform, kemudian compute variabel, masukkan variabel, kemudian jumlahkan item-item variabel X ya. Kemudian totalkan item-item variabel Y menggunakan menu transform. Itu di SPSS ada ya. Kemudian compute variabel, kemudian jumlahkan item-item variabel Y. Nah, buatlah ranking bagi Rx dan Ry menggunakan menu transform, terus kemudian masuk ke compute, masuk lagi ke skor total, masukkan skor total variabelnya yang sudah Anda jumlahkan tadi. Kemudian masukkan juga skor total variabel Y ke variabel Y ya. Kemudian pilih smallest ya, ini smallest pada assign rank, kemudian klik OK ya. Nah, setelah itu akan muncul dua variabel baru yaitu ranking untuk X dan Y. Nah, nanti lihat di variabel view ya, di situ. Kemudian lakukan uji korelasi Spearman dengan SPSS dengan mengklik analyze ya, di SPSS-nya analyze, kemudian correlate, pilih correlate, kemudian pilih bivariate, kemudian masukkan ranking X dan ranking Y ke bivariate, ke variabel ya, sorry. Masukkan ranking X dan ranking Y ke variabel, kepada correlation coefficient, kemudian checklist Spearman. Nah, kemudian pada test of significance pilih dua tail ya, jika dua sisi ya. Kalau hipotesisnya itu masuk ke dua sisi. Nah, bagaimana cara melihat hipotesis dua sisi? Kita bisa baca, lihat di hipotesis alternatifnya ya. Itu udah Ibu ajarkan di pertemuan uji hipotesis ya. Atau satu tail jika satu sisi. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil output SPSS-nya seperti ini misalnya ya, dari data yang Anda masukkan tadi. Nah, di sini ada correlation. Ini akan muncul tabel seperti ini, kemudian ada Spearman's Rho, Rx, correlation coefficient, Rx-nya 1, ini, Ry-nya 0,823, kemudian signifikansi dua tail ini ya, berarti ini dua sisi pengujiannya, ini Ry-nya 0,000, N-nya, misalnya untuk jumlah total populasi atau sampel, misalnya ini 50 ya, Ry-nya 50, dan seterusnya. Di sini ada bintang 2. Nah, di sini yang 0,823 bintang 2. Korelasi is significant at the 0,01 level. Jadi korelasinya signifikan pada alfa 0,01 di sini. Nah, jadi variabel X dan variabel Y pada contoh output di atas ini berhubungan dalam koefisien 0,823. SPSS menunjukkan bahwa korelasi tersebut signifikan bahkan dalam interval keyakinan alfa yang lebih teliti lagi yaitu 0,01 untuk uji dua arah atau dua sisi. Ya, jadi artinya ini ada hubungan yang signifikan. Dengan nilai signifikansi kita bisa lihat di correlation coefficient yang Rx nih 0,823. Nah, pengambilan keputusan juga sama ternyata dengan cara manual, yaitu membandingkan antara jet hitung dengan jet tabel. Ini sudah Ibu sampaikan di materi uji hipotesis ya. Silakan kalau Anda punya buku statistik itu lihat di lampiran ada jet, ada tabel jet ya. Nah, atau bisa juga dengan kurva distribusi normal sebagai berikut. Nah, ini ya. Jika ada di daerah sini misalnya nilainya, maka H0 ditolak, H1 diterima ya. Jika ada di sebelah kiri Ibu nih, kalau di sebelah kanan misalnya ada nilai jet tabelnya, jet hitungnya ya, maka H0 ditolak, H1 diterima. Ini daerah penolakan ya. Oke.
Baik, itu saja ya materi untuk koreksi Spearman. Silahkan dicoba di SPS-nya masing-masing. Misalnya Anda punya data penelitian apa, silahkan dimasukkan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.